Pernahkah kita membayangkan bagaimana indahnya dunia ini jika setiap kita memandang sesama bukan dengan mata penghakiman, melainkan dengan mata kasih sayang. Seringkali saat melihat saudara kita yang lalai, yang mungkin meninggalkan sholat atau terperosok dalam kemaksiatan, hati kita mendadak menjadi hakim. Kita merasa lebih baik, lalu dengan mudahnya kita menjauh, menutup pintu bantuan dan memandang mereka dengan tatapan rendah. Namun hari ini kita akan belajar satu pelajaran besar tentang apa itu kemanusiaan di atas kemaksiatan. Sebuah pelajaran yang diwariskan oleh para ulama kita yang memahami bahwa hidayah adalah urusan Tuhan, sementara berbuat baik adalah tugas kita sebagai hamba. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita masuk ke dalam sebuah lorong waktu, menuju sebuah kisah indah yang diabadikan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab yang monumental, Ihya Ulumuddin. Di sana diceritakan tentang seorang ulama besar bernama Syekh Abu Abbas bin Masruq. Syekh Abu Abbas bukan sekedar ulama yang pandai bersajak di atas mimbar, tapi beliau adalah ulama yang membumikan langit ke hati manusia. Beliau memiliki seseorang tetangga, seorang pemuda yang hidupnya jauh dari cahaya Tuhan. Pemuda ini dikenal sebagai pemabuk, rumahnya sering menjadi base camp kemaksiatan dan hampir tidak pernah terlihat ia bersujud di atas sejadah. Logika manusia kita mungkin berkata, jauhi dia, jangan bantu orang itu, nanti kita ikut berdosa, atau dia nanti makin melonjak dalam dosanya. Tapi tidak dengan Syekh Abu Abbas. Beliau justru datang ke rumah pemuda itu bukan untuk memaki, tapi untuk membawakan makanan. Beliau memenuhi kebutuhan hidup tetangganya itu, membantu ekonominya, dan bersikap sangat santun seolah-olah pemuda itu adalah orang yang paling taat di kota tersebut. Hingga suatu hari beberapa orang datang kepada Syekh Abu Abbas dengan nada protes yang halus namun tajam. Mereka bertanya, "Wahai Syekh, mengapa engkau terus-terusan berbuat baik kepada pemuda itu? Apakah engkau tidak tahu bahwa dia tidak pernah sholat? Apakah engkau tidak melihat bahwa setiap hari mulutnya bau minuman keras? Bagaimana bisa engkau tetap memuliakannya dan membantunya?" Protes para jamaah. Mendengar pertanyaan itu, Syekh Abu Abbas tidak marah. Beliau tidak mendebat dengan dalil yang berat. Beliau hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang lahir dari beningnya hati. Lalu mengucapkan kalimat yang diabadikan dalam kitab Ihya, faqala innama ahsanu ila adamiyatihi la ila maksiyatihi fala'allahu yastahi min ihsani fayatubu. Yang artinya beliau menjawab, sesungguhnya aku berbuat baik karena melihat kepada sisi kemanusiaannya, bukan kepada kemaksiatannya. Harapan saya ia merasa malu karena kebaikanku, lalu ia ingin bertaubat. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, mari kita resapi kalimat ini pelan-pelan. Aku berbuat baik kepada kemanusiaannya, bukan kemaksiatannya. Inilah kunci dari segala hubungan sosial dalam Islam. Syekh Abu Abbas mengajarkan kita bahwa setiap manusia, seberapapun jauhnya dari Tuhan, tetap memiliki satu hal yang tidak bisa hilang, yaitu kemanusiaan. Saat kita mempekerjakan seseorang yang mungkin dia tidak sholat, ketika Anda ingin membantu ekonomi keluarganya, Anda sebenarnya sedang mengikuti jejak Syekh Abu Abbas. Anda tidak sedang mendukung dia tidak sholat, tidak, tapi Anda sedang memberi makan anak istrinya yang mungkin mereka adalah orang-orang yang taat di rumahnya. Anda sedang membantu manusia yang diciptakan Allah, yang masih diberikan nafas oleh Allah, yang masih diberikan rizki oleh Allah meskipun dia masih bermaksiat. Bayangkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci saja tetap memberikan sinar matahari, tetap memberikan udara, dan tetap mengalirkan darah di nadi orang yang tidak taat, lantas siapakah kita yang berani memutus jalan rezeki mereka hanya karena belum taat? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah menegur kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang karena menolak seorang majusi penyembah api yang meminta dijamu olehnya, seperti yang pernah disampaikan pada khutbah lalu. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah,
Dialog narasi ini memberikan kita perspektif baru ketika kita membantu orang yang sulit. Meskipun dia belum taat, kita sedang mengetuk pintu hatinya melalui jalur yang namanya malu. Manusia itu memiliki sifat dasar, yaitu al-insan abdul ihsan. Manusia adalah budak dari kebaikan. Seseorang mungkin kebal terhadap ceramah yang keras. Seseorang mungkin tidak mempan diberi ancaman neraka. Tapi hampir tidak ada semua manusia yang tidak luluh hatinya ketika dibalas dengan kebaikan saat ia sedang melakukan keburukan. Ketika pemuda pemabuk itu melihat Syekh Abu Abbas tetap memberinya makan, ia akan berpikir, mengapa orang suci itu tetap baik kepadaku, padahal aku mengkhianati Tuhannya setiap malam. Rasa malu itulah yang seringkali menjadi pintu taubat yang lebih efektif daripada 1000 ceramah sekalipun. Begitu pula dengan mereka yang kita bantu hari ini. Dengan kita tetap mempekerjakan mereka, tetap memberikan upah yang layak, dan tetap senyum ramah, kita sedang menunjukkan wajah Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam yang merangkul bukan memukul, Islam yang mengajak bukan mengejek. Para ulama kita seperti Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juga menegaskan hal senada. Mereka menjelaskan bahwa selama kita tidak secara spesifik membantu perbuatan dosanya seperti menyediakan minuman keras, maka memberi bantuan berupa pekerjaan atau sedekah adalah perbuatan yang sangat dianjurkan. Demikian juga dalam kitab Kashful Qana' Al-Buhuti, Al-Imam Al-Hambali mengatakan, wala ba'sa bisodaqatin ala man ya'sillah fakadzalika istijaruhu li naf'ihi wa i'anatihi ala nafaqati yali li anal i'anata huna waqat ala hajatil insan la ala ma'siyatihi. Yang artinya tidak mengapa bersedekah kepada orang yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga memperkerjakannya untuk memberinya manfaat dan membantunya menafkahi keluarga. Karena bantuan di sini jatuh pada kebutuhan manusiawi, bukan pada kemaksiatannya. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang pernah ditulis oleh Al-Imam Suyuti dalam Asbah wa Nadhairnya. Dalam kaidah itu beliau mengatakan, as-sawab ala niyatil hasanah la yanqati'u bi fi'il ghairi lil maksiyah. Yang artinya pahala atas niat yang baik tidaklah terputus hanya karena orang lain yang dibantu melakukan kemaksiatan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tujuan utama syariat adalah menjaga keberlangsungan hidup manusia, hifzun nafs. Mereka memberi makan keluarga yang mungkin membutuhkan adalah kewajiban sosial, tidak gugur hanya karena kepala keluarganya belum soleh. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan bahwa berbuat baik kepada sesama manusia apapun kondisinya adalah jalan untuk mendapatkan rahmatnya. Al-Imam Al-Munawi menjelaskan al-ihsan ila birrihim wa fajirihim babun linaili rahmatillah fa innallaha yastangzilur rahmata bi rahmati ibadihi. Yang artinya berbuat baik kepada orang yang taat maupun yang belum taat, yang masih maksiat di antara mereka adalah salah satu pintu untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah menurunkan rahmatnya melalui wasilah kasih sayang hambanya kepada sesama. Sebagai penutup khutbah yang singkat ini, mari kita bawa pulang satu pesan penting, yakni agama hadir untuk memperbaiki ekonomi manusia, untuk meningkatkan kualitas iman manusia, untuk mengangkat derajat kaum du'afa, dan untuk menyebarkan cinta. Jika kita memiliki niat mulia membantu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, laksanakanlah dengan niat lillahi ta'ala. Bantulah mereka agar anak-anak mereka bisa makan dan sehat. Bantulah mereka agar dapur mereka tetap mengepul untuk hari ini dan besok. Urusan apakah mereka taat atau tidak, biarlah itu menjadi rahasia antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu